Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian daur hidup Life Cycle Assessment produk Kina di PT Sinkona Indonesia yang beranggotakan Febrianda Alfatoni, Cindy Lorenza, Azmi Faisal Zudi, dan saya sendiri Wahyuni Valentine Abu Bakar. Adapun poin pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama, keadaan industri sebelum dilakukannya LCA, yang kedua, komponen yang dihasilkan dari industri, yang ketiga, benefit atau nilai ekonomi yang didapatkan dari LCA, dan yang terakhir, presentasi pengurangan dampak lingkungan. Yang pertama, latar belakang industri sebelum dilakukannya LCA. PT Sinkona Indonesia merupakan anak perusahaan dari dua badan usaha milik negara, yaitu PT Kimia Farma dan PT Perkebunan Nusantara 8. PT Sinkona Indonesia ini memproduksi cincona atau yang dikenal dengan tanaman kina, yang merupakan obat yang mengandung quinine atau yang dikenal dengan obat malaria. Cincona ini diekstrasi untuk diambil kandungan quinine-nya. Nah, setiap tanaman cincona ini dia mengandung kadar quinine sekitar 3 sampai dengan 14%. Nah, menurut Perpres nomor 61 tahun 2011 tentang penyelenggaraan investasi gas rumah kaca di bidang pertanian dan perkebunan, ini memiliki target penurunan gas rumah kaca sebesar 0,008 gigaton pada skenario 26% dan 0,011 gigaton pada skenario 41%. Dalam penurunan emisi ini perlu dilakukan untuk perhitungan sebesar apa dampak yang dihasilkan dalam produksi perkebunan terutama kina sehingga dapat mengurangi dampak itu sendiri. Penilaian jumlah emisi ini yang dikeluarkan selama proses produksi dapat dilakukan dengan menggunakan metode life cycle assessment. Selain itu juga, life cycle assessment ini juga akan digunakan untuk melakukan perbaikan dalam siklus hidup produksi yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan menilai dampak lingkungan berupa gas rumah kaca serta upaya untuk mengurangi dampak lingkungan tersebut. Komponen yang dihasilkan dari industri PT Sinkona Indonesia yaitu terdiri dari tujuan dan ruang lingkup, analisis inventory, dan analisis dampak lingkungan. Yang dimana tujuan dari PT Sinkona tersebut yaitu menganalisis daur hidup produk garam kina selama proses pengolahan dengan metode penilaian daur hidup produk. Di antaranya diidentifikasi input dan output emisi dan produk. Berdasarkan data inventory di pabrik garam kina, lalu menentukan ruang lingkup di mana studi penilaian daur hidup produk ini meliputi budidaya tanaman kina dari kebun transportasi hingga proses produksi garam kina dan menentukan fungsional unit. Fungsional unit yang digunakan adalah sebesar 1 gram kina yang dihasilkan oleh sistem produksi kina. Yang kedua yaitu analisis inventory, yaitu berisi satu set data dan perhitungan aliran bahan dan energi yang mengkuantifikasi input dan output dari daur hidup garam kina. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data kebutuhan energi, bahan baku, dan limbah yang dihasilkan. Maka diperoleh data besaran kebutuhan bahan baku energi dan emisi yang dihasilkan untuk produksi 1 ton garam kina, yang dimana PT Sinkona Indonesia terdiri dari data budidaya dan produksi kina. Untuk budidaya menghasilkan bibit kina sebesar 600.000 bibit dan juga tanaman kina. Lalu untuk produksi kina menghasilkan NaOH sebesar 6.928 ton. Lalu H2SO4 sebesar 6.214 liter. Next. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan. Analisis yang digunakan pada industri kina ini adalah kandungan CO2, N2O, dan CH4 yang dikonversi menjadi CO2, yang dimana setiap 1 kg CH4 sama dengan 25 kg CO2. Sedangkan setiap 1 kg N2O bernilai 298 kg CO2 setelah melakukan analisis. Seperti yang dilihat pada tabel, bahwa
total kandungan kina pada tahun 2016 itu 142,2532 ton CO2 per tahun. Sedangkan garam kina yang dihasilkan itu 3,11 ton per tahun. Nah, dampak GRK per ton garam kinanya adalah 45,7901 ton CO2 per ton. Lanjut. Selanjutnya adalah analisis benefit atau nilai ekonomi yang didapatkan dari LCA. Nilai ekonomi yang didapatkan itu berasal dari pemanfaatan ampas kina menjadi produk briket. Briket dapat dijual untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan LPG yang merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Briket dengan kualitas baik dapat dijual dengan harga yang cukup tinggi, seperti halnya briket batok kelapa yang dihargai sekitar 6.000 sampai 7.000 tiap kilogramnya, bahkan sampai 1.300 US dollar tiap tonnya jika sudah memasuki pasar ekspor. Selanjutnya itu ada presentasi pengurangan dampak lingkungan. Kegiatan industri tentu akan berdampak pada perubahan lingkungan seperti perubahan kualitas air, tanah, dan udara. Nah, untuk mengurangi pencemaran dan dampak lingkungan yang ditimbulkan selama siklus hidup produk, metode yang tepat untuk menganalisis adalah metode Life Cycle Assessment. Analisis LCA bertujuan untuk menghitung beban lingkungan berdasarkan analisis inventory dari penggunaan sumber daya, energi, air, bahan bakar, dan lainnya, sehingga dapat diketahui beban lingkungan yang ditimbulkan kemudian dilakukan analisis menggunakan alternatif yang berbeda untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Lanjut. Nah, pada PT Syncona ini untuk mengurangi dampak lingkungan tersebut ada dua alternatif. Alternatif yang pertama yaitu dengan pemanfaatan ampas kina menjadi briket. Alternatif ini dilakukan dengan mengolah ampas kina yang dihasilkan dari produksi garam kina menjadi briket sebagai energi alternatif. 125,06 ton ampas kina dengan kalori 2.926 kalori per gram, maka dihasilkan briket sebesar 131.642 ton dan energi yang dihasilkan sebesar 1,612 ton. Nah, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut, setelah dilakukan pengurangan dampak lingkungan didapatkan perubahan dampak yaitu 0,0725 ton dengan persentase 0,14%. Sehingga pemanfaatan ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 0,14%. Kemudian alternatif kedua yaitu dengan penggantian minyak residu dengan solar. Alternatif ini dilakukan dengan mengganti minyak residu bahan bakar boiler dengan solar. Berikut ini seperti yang dapat dilihat dalam tabel, realisasi yaitu 3,54, interpretasi 47,19, dengan perubahan dampak 6,3 ton. Dengan alternatif ini, sehingga didapatkan penurunan persentase yaitu 11,9%. Sekian presentasi dari kelompok kami, atas perhatiannya terima kasih.